Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku li syai'in qadir. Asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita hadirkan dari setiap aktivitas kita, sehingga aktivitas yang kita jalani dan kita lalui setiap detiknya itu bernilai ibadah dan setiap waktunya itu bernilai pahala kebaikan. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat beliau yang tetap berpegang kepada agama ini sampai hari berbangkit. Bapak Ibu yang semoga dirahmati Allah, kita melanjutkan kajian kitab Arba'in An-Nawawi, hadis yang dikumpulkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan kita masih berada pada bagian hadis yang ke-6. Hadis ini dibawakan oleh seorang sahabat yang bernama Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya perkara yang dihalalkan oleh Allah itu telah jelas adanya, dijelaskan oleh Nabi. Wa innal harama bayyinun, perkara yang diharamkan juga sudah jelas dan sudah diperjelas oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa bainahuma umurun mustabihat, antara perkara yang halal dengan yang haram ini ada perkara-perkara yang mustabihat, masih abu-abu. Karena nas yang sampai kepada kita pun juga tidak sharih, tidak jelas, sehingga hal inilah yang menyebabkan keabu-abuan. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, Nabi SAW menyabdakan tidak banyak orang yang tahu. Faman ittaqa syubhat, maka siapapun yang berhati-hati terhadap perkara yang masih abu-abu ini, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga kehormatan untuk dirinya dan juga untuk agamanya. Wa man waqa'a fi syubhat, sebaliknya mereka yang terjerumus dan terjatuh dalam perkara yang syubhat, waqa'a fil haram, suatu saat dikhawatirkan karena sudah terbiasa dengan yang syubhat, maka tanpa dia sadari dia sudah jatuh dalam perkara yang haram. Setelah itu Nabi memberikan analogi karra'i, seperti seorang pengembala, yar'a haulal hima, yang mereka itu mengembalakan hewan-hewan gembalaannya haulal hima, di sekitar tanah terlarang. Yushaku an yarta'a fihi, boleh jadi suatu saat hewan gembalaan ini akan masuk ke dalam perkara atau wilayah yang dilarang. Ala wa inna likulli malikin hima, ketahuilah setiap raja itu memiliki wilayah larangannya. Ala wa inna himallahi maharimahu, ketahuilah bahwa wilayah yang dilarang oleh Allah itu adalah perkara mudghah, bahwa di dalam mudghah kullu, kalau segumpal saluhal jasadu kulluh, maka juga ikut baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, sebaliknya jika rusak maka seluruh anggota badan pun juga ikut rusak. Ala wahiyal qalbu, ketahuilah segumpal darah itu bernama hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini memiliki beberapa penguat
dan memiliki beberapa perawi selain daripada perawi utama yaitu Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan juga Imam Muslim. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Abu Daud di dalam kitab sunannya, nomor hadis 3000. Nomor hadis 3329 dan kemudian nomor hadis 3330. Sunan At-Tirmidzi, Imam At-Tirmidzi meriwayatkan di dalam kitab sunannya nomor hadis 1205. Demikian juga Imam An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad di dalam kitab Musnadnya. Beliau masing-masing meriwayatkan hadis ini. Dan oleh para ulama hadis ini dijadikan sebagai dasar hukum mengenai perkara-perkara pokok, khususnya adalah perkara halal dan haram. Adapun penjabaran dari hadis ini kami bagi pada beberapa sesi atau beberapa bagian. Yang pertama, kami akan menjabarkan perkara-perkara yang dihalalkan dan ini sudah kita jelaskan. Yang kedua, penjabaran perkara yang diharamkan, inilah nanti akan kita jelaskan pada kesempatan pagi hari ini. Yang ketiga, penjabaran mengenai perkara-perkara yang samar atau syubhat. Kemudian bagian yang keempat, bagian mengenai potongan hadis yang terkait dengan ala wa inna fil jasadi mudghah, terkait dengan hati. Jamaah yang dimuliakan Allah, Nabi SAW bersabda, wa innal harama bayyinun. Sesungguhnya perkara-perkara yang diharamkan itu telah jelas adanya, betul-betul terang benderang. Jadi sampai beliau mengibaratkan lailuha kana hariha. Ya, malam itu kan samar Pak, enggak kelihatan. Tapi beliau menyebutnya bahkan malamnya itu seperti siang. Walaupun dia gelap, tapi yang samar ini ya sudah dijelaskan, yang haram ini sudah dijelaskan oleh Nabi SAW sejelas-jelasnya. Sehingga terkadang kita menemukan sebagian muslim tidak memperdulikan apa yang masuk ke dalam perutnya. Asal enak, kemudian ekonomis, akhirnya disikat, akhirnya disantap. Dia tidak tahu manakah yang halal, manakah yang haram. Pokoknya semuanya dia ambil habis. Padahal baik itu makanan, minuman dan hasil nafkah yang haram itu sangat berpengaruh dalam kehidupan seorang muslim. Ini yang membedakan muslim dan yang lainnya. Mereka betul-betul memperhatikan sesuatu yang masuk ke dalam perutnya. Kenapa ayat Quran secara khusus banyak yang turun berkaitan dengan masalah ini? Kalau tidak, Allah tidak mungkin menurunkan Al-Maidah ya dan Al-An'am yang isinya adalah perkara-perkara yang diharamkan, baik itu karena zatnya maupun dari cara mendapatkannya. Ini jamaah menjadi salah satu perkara yang Allah titik tekankan ketika fase awal Madinah, ketika fase awal Mekah. Selain Allah menurunkan ayat-ayat Quran terkait dengan tauhid, dengan akidah, Allah juga menurunkan ayat-ayat Quran yang terkait dengan al-iman bil yaumil akhir. Agar apa? Agar kaum muslimin yang pada saat itu masih berjibaku dengan keimanannya, dan orang-orang yang tidak mau beriman kepada Allah, belum mau beriman kepada Allah, ketika ayat demi ayat yang dibacakan oleh Nabi ini turun, hendaklah mereka berpikir bahwa setelah kehidupan ini ada kehidupan. Mereka berasumsi ya sudah selesai. Inilah yang membuat orang itu tidak ada rasa takutnya Pak. Kenapa sih? Satu, di antara 6 rukun awal akhir. Bisa dicek ayat-ayat yang berkaitan dengan akhirat, kiamat. Mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Ini kan kalau kita buka adalah ayat makiyah. Kemudian orang di mereka mengira ya sudah nikmati, kalau ada orang yang lemah kita mereka bil yaumil akhir.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada yang gagal. Betul-betul masuk ke dalam hati yang paling itu benar-benar khawatir, takut wa ta'ala. Tanggung jawab, mintain pertanggungjawaban itu kan hanya ada dua kemungkinan, hanya baik balasan kebaikan yang dihisab, lihat kezaliman terhadap orang lain, inilah nanti yang seseorang di yaumil akhir. Ayat berikutnya yang berkaitan dengan halal dan haram, ini fundamental. Ayat demi ayat yang diturunkan di fase awal itu adalah ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak ingin jiwa-jiwa muslim yang baru mengucap dua kalimat syahadat ini tumbuh dalam makanan dan minuman yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makanan dan minuman itu akan mempengaruhi adab, tingkah laku dan juga perbuatan. Makanya hal yang seperti ini dibersihkan. Mereka bermuamalah dengan riba, mereka bermuamalah dengan judi, mohon maaf, sampai mereka bermuamalah dengan perzinahan. Hasil dari itu semua di fase awal sudah dijelaskan. Belum lagi ketika mereka memakan makanan-makanan yang haram dari hewan-hewan yang haram, dari mirasnya hewan-hewan yang memang dilarang oleh Allah Subhanahu. Ini akan mempengaruhi laku dan juga perangai seseorang, baik pada terkabulnya doa, hatta makanan yang haram ini berpengaruh pada doa. Amalan solehnya, dia betah melakukan kebaikan atau tidak. Bahkan makanan yang haram itu berpengaruh pada kesehatan loh Pak. Kenapa berpengaruh? Allah itu tahu, karena yang menciptakan ini semuanya Allah. Kemudian kita bertanya, lah kalau Allah tahu itu diciptakan dan kemudian ada madorot, kenapa diciptakan? Jamaah, kita nggak berhak bertanya. Justru kita nanti akan ditanya di akhirat. Objek-objek yang bermasalah ini diciptakan oleh Allah sebagai bentuk ujian. Tidak ada yang Allah ciptakan itu sia-sia. Tidak ada gunanya, non faedah, nggak ada. Semuanya berfaedah, ya. Dan iman kita lebih mendahului dari itu semua, bahwa itu ditujukan, diciptakan oleh Allah dengan tujuan menguji hambanya. Oleh karena itu bagi seorang muslim demikian urgen untuk mempelajari halal dan haram. Karena halal dan haram, ya, makanan, kemudian hasil atau cara mendapatkannya ini akan berpengaruh besar pada diri dan juga jiwanya. Yang pertama, pengaruh makanan yang haram itu adalah pengaruhi doa. Padahal kita tahu doa itu adalah inti dari setiap ibadah. Kita habis sholat duha pasti menengadah tangan. Tadi habis sholat subuh menengadah tangan. Dan dzikir itu bagian dari doa. Karena dzikir itu adalah proses kita mengingat Allah, meminta perlindungan kepada Allah, meminta rezeki dari Allah. Karena dalam rangkaian rezeki, dalam rangkaian dzikir itu ada doa-doa yang diajarkan oleh Nabi, dan doa ini terkait dengan dzikir, terkait dengan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi bersabda, ayyuhan nas. Khitab ayyuhan nas itu biasanya disampaikan oleh beliau ketika di Mekah. Wahai sekalian manusia, innallaha thayyibun. Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiban. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Hadis ini syarat makna jamaah. Dengan kata lain, sedekah infak yang Allah terima itu hanya dari hasil yang halal dan hasil yang baik. Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Ya, kenapa? Selalu konotasinya tidak baik. Wa inna
Allah itu amaral mu'minin, memerintahkan kepada orang-orang beriman, bima amara bihil mursalin, nabi dan rasul. Satu, datangnya dari Allah, perintahnya sama. Yang berbeda itu adalah kan kepada Nabi, tauhidnya sama, perintahnya sama. Allah berfirman, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari makanan-makanan yang thayyib, yang baik dan liha, baru lakukanlah kebaikan. Allah itu maha tahu dan perbuat. Wa qala, beliau sallallahu alaihi wasallam dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang min thayyibati ma razaq, dari atas rezeki yang sepanjang ini. Di bagian akhir kemudian berikan ilustrasi. Tsumma dzakara rajula, mengatakan sebutkan yang yutilus, rambutnya kucel, debu, ilas sama, dia menengadah tangan ke atas langit, berdoa meminta kepada bukanlah hadis bahwa ternyata atau dalam perjalanan itu menjadi doa kita. Makanya kita yang dalam ini kan kampung atau kemana, jangan lupakan pada saat duha, sunnah maupun perbanyak doa. Bahkan dalam perjalanan pun zikir banyak mustajab. Ya, saya oleh Allah fasilitas doa di satu sisi, wamat suka makan, masyrabuhu haram, dia juga minum dari hasil zatnya, bisa cara baju yang dia pakai pun punyanya orang, punyanya masyarakat, kemudian diambil, entah dalam bentuk apa begitu ya, bantuan sosial mungkin, atau dalam bentuk yang lainnya, disunat. Hati-hati dengan yang, karena apa? Pasti nanti perangainya akan berpengaruh jamaah. Tubuh kita itu ya hanya support dengan sesuatu yang, ketika yang haram masuk, harusnya tubuh ini nggak support, tapi karena dijejelin terus, akhirnya dipaksa untuk menerima. Iya. Dan pada akhirnya karena makanan ini adalah bahan bakar untuk kita melakukan aktivitas, kalau bahan bakarnya sudah tidak bagus, maka yang dihasilkan dari makanan yang haram ini adalah adab, akhlak, perang juga tidak. Wa ghudhiya bil haram. Atau yang keempat, ini unik kalau yang keempat Nabi membahas, tidak secara langsung mendapatkan hasil dari yang haram, tapi dia diberi makan dari hasil yang haram. Anak dan istrinya yang nggak tahu menahu, pokoknya suami saya kerja, tanpa sepengetahuan istrinya ternyata ada penghasilan yang haram yang dia dapatkan, entah dari memeras orang, entah dari sistem ribawi mungkin, dan memberikan makan kepada anak dan istrinya dari hasil ini. Hadis ini juga menjadi peringatan, warning, berhati-hati dengan orang yang penghasilannya haram. Ya, jelas-jelas haram, misalkan jualan miras atau jualan narkoba. Kemudian dia memberi sedekah dalam bentuk makanan. Ustaz kan tidak tahu dan susah untuk dilacak, betul. Dari sinilah ya nanti kita akan lihat bagaimana para salaf itu menjaga kehati-hatian terhadap makanannya. Karena mereka tahu efek dari makanan ini sangatlah dahsyat pada tubuh seseorang. Di akhir hadis
yustajabu lidzalika. Kalau makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaian yang dia pakai juga dari hasil yang haram, dan dia memberikan nafkah kepada anak dan istrinya dari hasil yang haram, bagaimana mungkin doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Ini barangkali jawaban dari setiap munajat kita. Kenapa belum diijabah oleh Allah? Makanya kita perlu untuk bermuhasabah, kita telisik, kita cari lebih dalam lagi, apa iya dari nafkah yang diberikan kepada anak dan istri ini kemasukan perkara yang haram. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika sahabat Umar bin Khattab itu menjadi khalifah, datanglah kepada beliau utusan dari Yaman. Ngapain Ustadz? Ngasih hadiah. Jadi raja-raja zaman itu bukan datang, ya mengirim utusan ke Madinah memberikan hadiah. Hadiahnya macam-macam. Tapi yang membuat saya menarik itu dari cerita ini adalah ini disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Cerita ini mungkin sebagian sudah pernah diceritakan oleh para asatid begitu ya. Beliau dibawakan barang-barang dari Yaman. Ya, semuanya dimasukkan ke Baitul Mal. Beliau nggak ngambil sedikit pun. Sampai akhirnya ada minyak yang masih dalam bentuk keras begitu Pak, bentuk padat. Ingin dibagikan kepada kaum muslimin yang di Madinah. Akhirnya beliau umumkan di mimbar, siapa yang bisa membantu saya untuk menakar minyak dari Yaman ini untuk dibagikan kepada kaum muslimin, karena ini bukan punya saya, ini punya mereka. Nggak ada yang berani. Rupa-rupanya para sahabat nggak ada yang berani. Karena beliau kalau salah dikit senggol bacok. Ya, bukan berarti beliau dolim, tidak. Orangnya tegas jamaah. Jadi para sahabat pun nggak berani kalau sudah urusan kayak begini. Sahabat Umar kalau sudah urusan amal jama'i punya masyarakat, punya kaum muslimin, beliau nggak berani bermain-main karena itu amanah luar biasa sekali ini beliau sahabat Umar bin Khattab. Akhirnya kemudian beliau meminta Atiqah, ya, yang kemudian Atiqah ini setelah ditinggal wafat, janda diperebutkan oleh sahabat yang lainnya. Salah satu yang memperebutkan itu adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Kenapa? Cuman pengen tahu ibadahnya sahabat Umar, tahu suami. Akhirnya kemudian Ummu Atiqah diminta oleh Nabi untuk membagi-bagikan, dipotong-potong begitu Pak, dibuat kecil-kecil begitu. Bagi ya, wajar kalau kena di tangan itu minyak, mosok gatal nggak digaruk, kan nggak, sampai pegel terus begini, kemudian di bagian tubuhnya, sampai kemudian sudah selesai dibagi, akhirnya dilaporkan kepada sang suami, sudah dibagi, tinggal diberikan kepada kaum muslimin. Mana? Apakah sudah kamu sisihkan untuk bagian kita? Karena masyarakat yang diberikan amanah untuk memimpin, beliau juga berhak. Bagiannya cuma satu, enggak lebih. Apa yang terjadi pada saat beliau mengambil bagiannya, kok beliau mencium bau harum rambut istrinya. Ini apa? Kok kamu juga pakai? Enggak, saya enggak pakai. Ini bekasnya ada di tangan, nempel, kemudian garuk-garuk, enggak sengaja ngenain ke rambut, ngenain ke baju. Wallahi demi Allah, cuci bersih, disuruh nyuci rambutnya harum itu hilang. Akhirnya setelah hilang ya sudah, barulah ini bagian milik kita. Saking takutnya itu sampai seperti itu jamaah. Itu baru satu. Ketika Abdurrahman bin Auf datang ke rumah beliau, di dalam rumah itu ada seorang sahabat yang juga menjadi gubernur, ditunjuk menjadi, bukan gubernur ya, menjadi sekretaris. Saya lupa itu antara sahabat Ali atau Sa'ad bin Abi Waqqas. Ngobrol, kalau dulu belum ada listrik pakainya lilin Pak, lentera. Sudah selesai, ini ngobrol mengenai negara. Akhirnya kemudian
beliau keluar, gantian Abdurrahman bin Auf masuk. Sebelum ngobrol ditanya, ini urusan pribadi atau urusan negara? Oh, ini ngobrol pribadi aja Amirul Mukminin. Dimatiin. Ya kali pakai punyanya rakyat, dimatikan sama beliau. Beliau nggak mau menggunakan yang itu bukan menjadi untuk kepentingan pribadi beliau. Kok bisa kayak begitu Ustaz? Itulah buah dari tarbiyah yang ada di Mekah. Tarbiyah mengenai al-iman bil yaumil akhir, keimanan kepada hari akhir. Nggak mungkin orang itu setakut itu menggunakan fasilitas orang lain, amanah ya dari yang diberikan negara kepadanya, kalau tidak nanti dihisap oleh Allah itu besar. Yang haram, yang seperti ini saja beliau berhati-hati sekali. Beliau bisa dengan mudah jamaah ngeruk uang Baitul Mal itu bisa dengan mudah, tapi tidak pernah dilakukan oleh beliau. Bahkan ketika beliau membagi-bagikan santunan kepada Ahlul Badar, kemudian Ahlul Uhud, para sahabat yang masih hidup ya, itu beliau hanya mengambil bagian yang sedikit saja dari beliau. Sebuah kesempatan beliau ngasih uang belanja kepada istrinya. Ternyata istrinya pintar mengelola, ada lebih, kemudian disimpan. Sampailah setelah beberapa bulan itu, beberapa waktu, istrinya bisa beli baju baru. Wajar dong, itu dari gaji suaminya. Maka ditanya, apa ini baju baru yang saya beli? Loh, emang kita punya tabungan? Oh, ini gajinya jenengan tiap bulan saya sisihkan. Jadi kebutuhan kita segini, ada sisa. Wajar dong Pak, ya kan? Wong gajinya memang segitu. Ini bukan di luar gaji loh Pak, gaji. Lah saya kumpulkan tiap bulan, alhamdulillah terkumpul, bisa beli baju dong, kata istrinya. Kata beliau, oh berarti yang kita ambil dari bagian Baitul Mal untuk gaji itu terlalu banyak. Besok lagi dipangkas gajinya. Kan manyun Pak. Dipangkas, kenapa? Oh ini berarti kelebihan. Karena menurut beliau ya yang kita ambil dari gaji yang cukup buat kita makan saja. La ilaha illallah. Ada orang seperti itu? Ada. Itulah buah dari ketakwaan, tarbiyah yang dilakukan oleh Nabi SAW ya 13 tahun di Mekah. Yang lahir orang-orang seperti ini. Takut mereka mengambil sesuatu yang bukan punyanya. Nah, makanya inilah yang membuat orang itu kemudian tidak berani main mata. Tapi kalau dari awal sudah main mata, sudah yang lebih banyak, ini la ilaha illallah ya. Betul. Ya. Hari ini mungkin kita merasa semua saya yang nguasain. Ingat, ini ada endingnya, ada akhirnya. Berat hisab itu. Nanti kita akan di masyarakat ya Rob. Enggak diurusin, berat itu Pak jadi pemimpin Pak, berat sekali. Keluhan kita nanti akan kita adukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua ada berapa? 200 juta lebih. Nah, mereka enggak yang muslim, enggak yang non muslim. Yang non muslim pun juga merasa pernah terdolimi. Mereka akan ngadu. Walaupun dia non muslim, yang menciptakan kan sama-sama Allah. Dan Allah akan menegakkan keadilan seadil-adilnya. Apalagi jika urusannya adalah penghasilan yang haram, wal iyadzubillah. Maka ini menjadi salah satu ya bahan renungan buat kita agar kita lebih berhati-hati lagi ketika diberikan amanah ya, khususnya jika terkait menyangkut dengan orang banyak ya, masyarakat atau mungkin skupnya besar, skupnya dalam skup negara. Kemudian jamaah, Nabi SAW berpesan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, atib mat'amaka, hai Sa'ad, perbaikilah makananmu, makan yang halal saja, takun mustajabatat da'wah, maka doamu akan tajam, doamu akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani di dalam Al-Jami' As-Shaghir. Nah, hadis tadi ya sanadnya sudah diteliti oleh Imam Nasiruddin Albani. Setelah beliau meneliti hadis atib mat'amaka takun mustajabatan dakwah itu sekali dhaif,
jidan. Karena ada beberapa perawinya memang yang bermasalah. Ini min haitsu sanad, tapi dari segi kandungannya atau substansi hadis-hadis lain mata rantai perawinya dengan kandungan. Makanya oleh sebagian fuqaha kandungan ya Pak ya, bukan sanadnya, kandungan ayat Quran. Jadi memerintahkan kita untuk makan makanan yang halal saja, dan yang dipesankan pada Nabi ini yang kemudian dipermasalahkan oleh Muhammad. Tapi hadis lain yang lebih sahih, makanya hadis ini diamalkan dari sisi isi atau substansi, bahwa beliau memerintahkan Nabi SAW untuk makan makanan yang halal, dan ini yang diperintahkan oleh beliau ya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas, tustajabu da'watuka min baini ashabi Rasulillah. Antum itu salah satu di antara sahabat Nabi yang doanya mustajab sekali. Faqala, apa yang menyebabkan hal itu? Beliau mengatakan, ma rafa'tu ila fami luqmatan. Tidaklah saya mengangkat satu suap makanan untuk saya masukkan ke mulut kecuali saya tahu dari mana asalnya dan dari mana ini dihasilkan. Masya Allah. Hal mana hari ini orang sudah tidak peduli lagi dari penghasilannya. Ya, ada orang yang betul-betul teliti dan jeli. Semua yang masuk ke mulut sudah lewat proses screening halal dan haram. Kan kadang ya mohon maaf, karena sekarang itu makanan itu bertebaran di mana-mana, mereka kemudian tidak berhati-hati. Tapi kan itu seafood, itu kan halal betul. Tapi kadang mohon maaf ada penjual yang kurang amanah, agak nakal, itu biar enak dicampur dengan zat-zat yang bermasalah. Mungkin di minyaknya ditambahin ciu apa begitu ya. Atau mungkin mohon maaf ada sedikit ditambahin sesuatu yang haram biar enak rasanya. Ini kan dia banyak orang yang makan dan kemudian berdosa gara-gara dia kemasukan dari salah satu bumbunya itu yang bermasalah. Sebanyak itu nanti dia akan menanggung dosa orang-orang yang sudah dia celakakan. Makanya kalau masakan fulan di daerah sini atau di tempat makan ini lebih baik kita tinggalkan, kita cari yang sudah pasti, karena kita nggak tahu sudah dicampur dengan apa. Tapi kalau kita yakin, enggak, beliau sudah bersumpah bahwa semuanya dijamin halal dari bahannya, bumbu-bumbunya, ya udah Bismillah. Ya, apalagi di daerah banyak sekali yang ya seperti itulah. Ya, lebih berhati-hati lagi. Ya, mending kita nyari warung yang betul-betul jelas kehalalannya, artinya tidak dicampur dengan yang lain. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, seorang ulama tabi'in namanya Wahab bin Munabih, beliau mengatakan, man sarruhu an yastajiballahu da'watahu. Barang siapa yang suka, pengen dan dia senang agar Allah Subhanahu wa taala mengijabah setiap doanya, falyutib tu'matahu. Hendaklah dia memperbaiki makanannya. Ini para salaf saking kehati-hatiannya seperti itu. Terjadi pada Imam Abu Hanifah jamaah. Tapi ini sebetulnya mau saya ceritakan nanti ketika saya membahas masalah syubhat. Tapi tidak apa-apa untuk faedah, karena yang syubhat itu masih lama, mungkin masih 4 atau 5 pertemuan lagi. Ini aja mungkin 2 atau sampai 3 masalah yang haram. Nanti saya akan mengurai, ini sudah saya siapkan tapi nggak tahu ini keburu atau enggak. Iya, termasuk hewan-hewan yang diharamkan menurut Imam 4 mazhab. Nanti kita akan urai. Mudah-mudahan nanti bulan depan slide-nya bisa, karena kalau enggak pakai slide nanti jenengan bingung begitu ya. Ya, karena di situ ada unsur fikihnya, kemudian ada unsur hewan-hewan apa saja yang diharamkan oleh syariat dan diperbolehkan. Karena ini lumayan ribet dan di sini terjadi perbedaan pendapat para ulama. Dengan slide kita terbantukan. Oh, ini kita bisa lebih mengingat dan lebih menghafal. Namanya Imam Abu Hanifah rahimahullah. Kita mengenalnya dengan Imam Hanafi.
Di tempat beliau Pak, itu namanya Kufah. Itu ulamanya Ahlul Kufah ya beliau ini Imam Abu Hanifah. Di Kufah itu pernah terjadi kemalingan kambing. Nah kalau hari ini biasa, enggak cuma kambing, kambing, motor, mobil, semuanya kemalingan. Tapi di Kufah waktu itu, saking jarangnya maling itu sekali ada maling geger. Kenapa geger? Karena kambing yang dicuri ini ya kemudian dagingnya dijual di pasar Kufah. Berita itu terdengar di telinga Abu Hanifah. Oh, rupa-rupanya di pasar kita ada daging atau ada bukan dagingnya ya. Jadi ada domba atau kambing yang kemalingan. Cuman di situ nggak dirinci dijual di pasar Kufah. Beliau rahimahullahu taala setelah kejadian ini menghitung usia kambing ini usia kambing ini sampai dia mati dan sampai dia menghilang itu sekitar 7 tahun. Akhirnya untuk kehati-hatian selama 7 tahun itu beliau tidak pernah makan daging kambing di kota Kufah. Kenapa? Khawatir kalau beli misalkan sampelnya bagian akhir kemudian pengen nyate. Rupa-rupanya itu hasil dari curian, takut beliau. Padahal duit beliau sendiri. Ya kan? Kalau kita kan bodoh amat duit saya. Tapi itulah kehati-hatiannya sampai saja beliau berhati-hati. Apalagi yang haram. Nah, ada cerita lagi. Ini saya temukan di dalam Syiar A'lamin Nubalanya Imam Az-Zahabi. Imam Nawawi rahimahullah yang menulis buku ini, Arba'in Nawawi. Beliau kan tinggal di sebuah kota namanya Nawa. Makanya namanya adalah An-Nawawi, dinisbahkan dari tempat kelahirannya. Di kota Nawa itu sering terjadi pencurian tanah wakaf, bukan tanah wakaf, hasil buah dari tanah wakaf. Jadi ada beberapa tanah yang diwakafkan, Pak. Kemudian di situ ada buah-buahan. Berarti kan punya kaum muslimin dong buah-buahannya. Boleh ngambil? Boleh. Tapi izin dulu dan lewat prosedur. Karena ini haknya kaum muslimin dikelola oleh negara. Nah rupa-rupanya beliau dengar informasi dan itu valid. A1 kalau hasil dicuri dan buahnya dijual di pasar daerah Nawa. Akhirnya sejak informasi itu beliau dengar, beliau sudah nggak mau lagi makan buah di kota kelahirannya. Pasti ditanya ini dari mana? Dari pasar Nawa. No. Dari mana? Dari luar kota. Oke. Kenapa? Takut kalau buah yang dimakan, entah itu jeruk, entah itu apel atau itu pisang, itu adalah hasil curiannya. Padahal duit beliau sendiri. Beliau nggak ngambil gratis. Saya beli pisang, saya beli buah jeruk. Khawatir kalau yang dibeli itu adalah hasil curian. Padahal kan duit beliau sendiri. Sampai segitunya jemaah. Ya, ini banyak kita temukan ya ketika kita membahas atau berbicara mengenai sikap warok namanya, kehati-hatiannya para generasi ulama terdahulu. Luar biasa mereka itu betul-betul menerapkan hal-hal yang terkait dengan halal dan haram. Karena mereka tahu ini akan mempengaruhi doa. Kemudian Sahal bin Abdillah radhiyallahu anhu beliau mengatakan man akalal halal arba'ina yauman ujibat da'watuhu. Barang siapa yang bisa menjaga makanan halal saja masuk ke dalam perutnya selama 40 hari, doanya akan dikabulkan oleh Allah, mudah dikabulkan. Ngeri kan Pak? Ini menjadi atensi yang paling utama dalam agama ini. Islam itu enggak membiarkan mengucap 2 kalimat syahadat kemudian dilepas, enggak. Semua yang terkait dengan pembentukan konstruksi daripada pembentukan jiwa, pembentukan individu-individu menjadi yang baik, itu semuanya dibahas. Karena Allah tahu asal muasal kerusakan itu berawal dari makanan. Ini untuk menjadi catatan ibroh saja. Beberapa hari lalu saya diceritain oleh ibu saya. Kan saya ngobrol begitu. Dulu di tempat kami memang ada beberapa orang, saya nggak menyebut ya namanya, itu suka mabuk Pak. Mabuk dan mohon maaf anak dan nafkah dari hasil yang tidak baik. Mabuk minum miras. Yang saya kaget waktu ibu cerita.
bapaknya mabok, bapaknya mendem, bapaknya mohon maaf dari penghasilannya yang haram itu diberikan untuk anak dan istrinya. Ternyata nurun, Pak. Sekarang anaknya padahal sudah punya 2 anak loh. Ya umurnya belum di bawah 30 tahun. Sekitar 28 atau 27. Dia sudah punya 2 anak dan dia sering mabok. Ya Allah, saya kira ternyata sebegitu cepat Allah membalas ya perbuatannya. Bapaknya masih hidup, nurun ke anaknya. Dalam seminggu itu adalah minimal sekali 2 kali. Saya nanya, mabuknya di kampung apa di luar, Bu? Di luar, kalau di kampung diusir sama warga. Tapi mabuk jelas, mendem kalau orang Semarang itu nyebut la ilaha illallah. Kok sampai segitunya gitu loh. Ngeri gitu loh Pak kita. Sekarang kan kita sebagai orang tua kalau kita bicara hati nurani ya, kita itu menganggap diri kita misalkan sudah rusak dengan masa lalu yang buruk. Ya kali Pak mau diturunkan ke anak Pak. Sejahat-jahatnya orang tua itu pasti akan mengatakan bapak itu sudah rusak dulu. Bapak itu mohon maaf dulu nakal. Jangan sampai kalian ngikutin jejaknya bapak. Makanya anaknya disuruh ngaji ke masjid. Anaknya disuruh ngaji, anaknya jamaah, walaupun bapaknya nggak sholat, tapi tetap hati nurani itu mengatakan, sana, kamu jadi anak yang betul-betul baik, betul-betul soleh. Ini kan susah sebetulnya ya. Kesolehan itu tidak hadir ujuk-ujuk, tapi harus proses yang panjang dan proses ini melibatkan suami dan istri, bapak dan ibunya. Walaupun ada beberapa kasus 1-2 anaknya betul-betul jadi anak yang soleh, bapaknya suka. Tapi ini kasus langka 1-2. Memang anak ini betul-betul Allah kasih hidayah. Anak itu butuh disuruh ke masjid, disuruh sholat. Sholat enggak. Bapaknya enggak sholat. Kadang nentang, kadang kemudian bantah, ribut. Ya itulah yang terjadi jamaah yang punyakan Allah. Jadi dari makanan itu akan berpengaruh dan itu nurun, sifat itu nurun. Kan berapa banyak kita temukan di tempat-tempat ya mohon maaf mungkin yang mata pencariannya itu enggak jelas, suka malakin, suka mintain upeti dan yang lainnya. Bayangkan dia dapat 200-300 sehari kali sebulan, itu bisa sampai 10 juta lebih. Kemudian pure dia nafkahi anak dan istrinya dari hasil keringat orang. Bisa jadi ketika dia memberikan dalam hatinya, ya Robbana, kenapa saya didolimi seperti ini? Saya cuma dagang cilok. Saya cuma dagang somai. Enggak seberapa untung saya. Lah kok diminta 40.000, 50.000. Sampai ada pedagang yang waktu itu cerita lama sekali. Dia bilang, demi Allah mas saya enggak rela. Dunia akhirat saya enggak ridho. Saya enggak seberapa dapatnya. Tapi ketika saya jualan di situ, saya dimintain sekian juta. Biar bisa jualan. Kalau enggak silakan keluar, yang lain masih mau. La ilaha illallah. Padahal itu lapaknya siapa, itu tanahnya siapa. Hati-hati jamaah ya. Ya, mohon yang tidak misalkan enggak terima dengan ini ya monggo silakan. Saya cuma mengingatkan begitu. Ya apabila nanti kemudian melihat videonya, saya cuma mengingatkan hati-hati jamaah. Ini berat hisapnya. Itu api yang jenengan makan dari hasil seperti itu. Enggak usah lah, cari yang halal itu jauh lebih banyak. Cari modal yang halal, jualan. Jualan cilok, jualan batagor. Sekarang banyak kok pedagang-pedagang seperti itu viral dan kemudian Allah bukakan rizkinya. Ini soal waktu, kita diuji sama Allah dengan waktu bisa bersabar atau tidak. Tapi ketika kita mengambil jalan pintas dengan cara yang tidak baik, waliyadzubillah. Kemudian Yusuf bin Asbat beliau berkata, balaghana, telah sampai informasi kepada kami anna du'a al-abdi, bahwasanya doa seorang hamba itu yahbisu anis samawati bisu'il mat'am, terhalang sampai ke atas langit sehingga kemudian sampai kepada Allah gara-gara makanan yang tidak baik. Maksudnya adalah makanan haram yang cara mendapatkannya juga haram. Gemar melakukan ketaatan secara umum sebenarnya adalah jalan mudah terkabulnya doa. Sehingga tidak terbatas pada mengkonsumsi makanan yang halal saja. Ada banyak proses
yang mengantarkan kita pada doa yang mustajab. Namun segala ketaatan akan memudahkan terkabulnya doa dan semuanya bermuara pada doa. Sebaliknya dosa dan maksiat menjadi sebab terhalangnya dari terkabulnya doa kita. Maka Imam Ibnu Rajab kemudian mengatakan melakukan ketaatan itu memudahkan terkabulnya doa. Oleh karenanya pada kisah 3 orang yang masuk dan tertutup dalam gua, kemudian mereka bertawasul dengan kebaikannya. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ketika batu ini terjatuh, mereka berdoa kepada Allah dengan kebaikan-kebaikan yang sudah mereka miliki. Kemudian batu ini dengan izin Allah bergeser. Enggak ada yang dorong, enggak ada yang narik, bergeser dengan izin Allah karena Allah nerima amalan mereka. Kemudian beliau rahimahullah melanjutkan di mana mereka melakukan amalan tersebut karena Allah dan didasari dari makanan yang halal, makanya doanya sampai kepada Allah itu cepat sekali dengan menyebut amal kesolehan mereka. Wahab bin Munabih melanjutkan berkata, al-amal soleh yablughud doa. Amal soleh itu akan menghantarkan doa kita sampai kepada Allah. Kemudian beliau mengutip firman Allah di dalam surah Fatir ayat yang ke-10, ilaihi yas'adul kalimut thayyibu wal amalus sholihu yarfa'u. Ilaihi kepada Allah, kalimat yang baik itu akan terangkat dan amal soleh itu juga akan diangkat oleh Allah. Lalu beliau membaca firman Allah, kepadanya perkataan yang baik dan amal yang jadi beliau mengutip firman Allah ini istidlal kaitannya dengan makanan yang baik sehingga mengangkat doa seseorang. Kemudian sahabat Umar bin Khattab mengatakan bil wara'i amma haramallah yaqbalullahu du'a wa tasbih. Dengan sikap warok, kehati-hatian kita terhadap yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima doa kita dan zikir kita akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian salaf mengatakan la tastabtiul ijabah. Ya, janganlah engkau memperlambat terkabulnya doa. Waqad sadatta turuquha bil ma'asi. Jalan menuju terkabulnya doa itu sudah kalian tutup dengan maksiat. Ya, kalimat untayan salaf ini kita temukan di dalam karyanya Imam Ibnu Rajab Al-Hambali halaman 275 sampai 276. Yang kedua, efek yang ditimbulkan dari makanan yang haram itu adalah rizki, dan makanan yang haram itu mewariskan keburukan. Sebagaimana makanan yang halal itu mewariskan kebaikan, maka mengkonsumsi dari hasil yang tidak baik akan mewariskan akhlak yang tidak baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Wahai sekalian para rasul, makanlah oleh kalian makanan yang halal dan baik. Allah itu Maha tahu apa yang kalian perbuat. Surah Al-Mu'minun ayat 51. Jamaah yang dimuliakan Allah, ketika menafsirkan ayat ini, Sa'id bin Jubair dan Abdullah bahwa yang dimaksud dengan makanan yang thayyib di dalam ayat ini adalah makanan yang halal. Thayyib dan halal. Ya, dua-duanya adalah satu kesatuan. Nah, menafsirkan ayat di atas beliau mengatakan Allah memerintahkan kepada para nabi untuk makan yang thayyib dulu, makan yang halal dulu, baru melakukan kebaikan. Ini dua hal yang bukan karena kebetulan. Ini adalah faktor kesengajaan. Seolah-olah ada pesan dari Allah bahwa sesungguhnya ibadah, ketaatan dan amal soleh itu hanya bisa dibangun dari makanan yang halal. Maka orang yang mengkonsumsi makanan yang haram berat Pak melakukan ibadah. Kenapa? Karena bahan bakarnya dari haram. Ketika adzan berkumandang, ketika ada panggilan puasa, ketika kemudian ada panggilan puasa Ramadan, berat. Dan semua kebaikan itu akan dilakukan berat. Tapi coba kalau makanannya halal, adzan berkumandang ayo, kajian ayo. Kebaikan demi kebaikan itu mudah sekali untuk dilakukan begitu ya. Dan kemudian ini akan mewariskan akhlak yang tidak baik. Lebih cenderung kasar,
kemudian tidak ada rasa takut ketika mendolimi orang. Semua itu muncul dari sebab akibat makanan-makanan yang haram yang dikonsumsi, wal billah. Jadi jamaah yang semoga dirahmati Allah, makanan yang haram itu dampaknya serius bagi anggota tubuh kita. Para istri kita, mereka bisa bersabar dan mereka bisa bertahan dari kelaparan. Tapi mereka tidak bisa bersabar dan bertahan ketika mereka diberikan asupan makanan yang haram, karena itu adalah makanan yang akan membakar mereka nanti di akhirat kelak. Ini menjadi catatan buat para suami, buat para pencari nafkah, agar kita bisa lebih bersabar untuk mendapatkan yang halal saja demi memberikan makan anak dan istri kita. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih ada beberapa pembahasan, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Baik, sampai di sini silahkan jika ada yang ingin tanya, monggo.